Kasih Bu Wini. Saya kira tadi tuh Mbak Santi salah sedikit ya. Bu Wini itu angkatan 2002 kalau tidak salah. Betul Pak, 2002. 2002. Oke, teman-teman Ingat saya. TKwan kan semua ini TKwan ya. Jadi saya akan sharing screen dan mulai presentasi. Sudah kelihatan? Nah, udah Pak, tinggal full screen. Full screen udah? Belum? Saya udah. Tunggu. Ya, sudah Pak? Sudah. Sudah, oke. Jadi ini yang sebetulnya saya anggap perlu dilakukan dalam pendidikan chemical process engineering ya. Karena nanti menyangkut teknik bioenergi, teknik pangan, dan lain-lain. Yaitu menumbuhkan dan mengasuh naluri berinovasi. Nah, mengapa demikian? Karena sebetulnya apa yang diungkapkan Pak Jokowi itu adalah isu kontemporer dari masalah yang hakiki. Nah, yang masalah yang hakikinya itu adalah sebetulnya yang ini. Ya, semua orang di dunia yang pemimpin dunia pada mengakui bahwa kemampuan berinovasi suatu bangsa atau negara adalah kunci daya saingnya dalam kompetisi global. Oh, karena itu kita perlu melihat sampai di mana posisi kita Indonesia di tengah kancah global. Jadi, mari kita lihat di mana kita. Nah, ini adalah peringkat Indonesia di Indeks Inovasi Global yang diadakan mulai tahun 2008 kalau tidak salah. Ya, jadi mulai dari 2011 di sini ini tahun 2021 terakhir baru keluar September ini. Ya, kita itu selalu kalau saya katakan berkubang di kelompok sepertiga terbawah. Kelompok sepertiga terbawah. Di ASEAN kita hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Brunei saja di atas kita. Nah, yang nomor satu itu selama ini selalu Swiss. Angkanya 64 sampai 68. Dan kita itu tidak pernah lebih dari 32. Ranking kita itu paling tinggi sekarang ya 85. 2000 ya. Ini tahun ini malah mundur lagi 87. Kita pernah nomor 100 dari 141 negara. Ya, jadi apa ya? Kita itu termasuk yang ranking inovasinya rendah. Ya, bahkan dalam satu buku ADB dalam satu buku yang berjudul Innovate Indonesia tahun 2020 diterbitkan bersama dengan Kementerian Keuangan. ADB itu ya menyindir halus yang mengatakan bahwa pertumbuhan produktivitas di Indonesia itu hanya hangat-hangat kuku. Begitu ya. Nah, kita lihat posisi kita di ASEAN di mana Singapura itu selalu termasuk 10 besar. Ya, nomor 767. Malaysia itu nomor 2 di ASEAN, lalu menyusul Thailand. Vietnam itu hampir menyamai Thailand, di atas Indonesia dari dulu. Nah, kita lihat yang di sini adalah Filipina. Yang tahun 2015 itu sebetulnya masih sama dengan kita kira-kira lah. Di daerah sepertiga kubangan itu. Sekarang Filipina itu tahun 2021 sudah nomor 51. Nomor 51. Kita masih tetap 85 paling tinggi. Ya, jadi itu permasalahan negeri kita. Ya, lalu kalau kita sandingkan dengan fakta kesenjangan antara kekayaan alam dahsyat dari negeri ini dan peningkatan nilai tambahnya yang jauh dari maksimal, maka angka-angka yang 10 tahun terakhir ini sebetulnya mengatakan individu-individu bangsa Indonesia secara umum memiliki naluri atau insting berinovasi yang sangat rendah. Yang sangat rendah. Oleh karena itulah sebetulnya perguruan tinggi itu kan yang sebetulnya mengkonversi sumber daya manusia, sumber daya otot, manpower, menjadi sumber daya insani atau human resource, itu tentunya punya tanggung jawab berkontribusi besar terhadap bagaimana memperbaiki situasi ini.
Tuh ya. Lalu, lalu mengapa teknik kimia perlu insinyur-insinyurnya harus inovatif? Ya, jadi insinyur proses kimia itu adalah sumber daya insani kunci key human resource bagi industri proses kimia. Industri proses kimia adalah industri yang sangat meningkatkan nilai tambah kekayaan alam, mulai pemrosesan kimia, ya, melalui pemrosesan kimia, mulai dari hulu, dari sejak diperoleh dari kekayaan alam itu, sampai ke hilir. Ya, jadi lalu yang selalu dikatakan Bu Winnie, Ibu Deputi Bappenas kita itu, industri proses kimia memiliki backward and forward linkages yang kuat dengan sektor-sektor industri lain, sehingga sebetulnya industri kimia bisa menjadi basis atau tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ya, Profesor Nathan Rosenberg, guru besar ekonomi Stanford University, tahun 2000, dalam bukunya Schumpeter and the Ingenuity of Technology, itu menulis satu bab khusus Chemical Engineering as a General Purpose Technology. Jadi itu ekonom menganggap teknik kimia adalah general purpose technology. Dan mengapa? Karena dia bilang ya itu termasuk teknologi-teknologi yang dapat mempengaruhi ekonomi seluruh negara atau dunia, serta berpotensi mengubah drastis struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Rosenberg mencatat industri kilang minyak dan petrokimia yang jaya mulai dari tahun di abad yang lalu itu semua teknik kimia belakangnya. Ya, jadi mereka, dan itu dua industri yang mengubah dunia sebetulnya. Ya, jadi saya juga percaya bahwa kalau saya sekarang percaya bahwa teknik kimia masih akan berperan di dalam transisi menuju bioekonomi, ya, menuju bahan bakar yang lebih bersih, menuju industri kimia berbasis nabati, karena ya kita harus lihat apa yang dibilang oleh Nathan Rosenberg itu. Oke, nah, jadi beberapa kutipan ini yang perlu kita renungkan dalam diskusi ini ya. Jadi yang perlu diingat, inovasi adalah upaya menjelmakan suatu konsep baru menjadi sesuatu yang memiliki penerapan komersial atau pemanfaatan luas. Ya, inovatif beda dengan kreatif. Kreatif itu ya suka berkreasi. Inovatif itu mempunyai nuansa ekonomi, bahwa ujung-ujungnya itu harus mempunyai penerapan komersial. Tahun 59 sebetulnya Peter F. Drucker itu sudah mengatakan, innovation aims at application. Its goal is not knowledge in itself, but effective change in the society, pasti. Jadi karena itu ada yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi tak boleh hanya menjadi pengkreasi dan penimbun ilmu pengetahuan. Ya, dosen dalam kata tentunya dosen teknik proses kimia mestinya bukan hanya insinyur dan PhD, filsafat toh jelas filosofi doktor, ya, melainkan juga pesannya itu harus menjadi arsitek perubahan. Catatan lain, dengan semakin banyaknya dosen-dosen yang aktif di bidang administrasi, dosen-dosen harus dihindarkan dari beban administrasi yang berlebihan. Ya, mereka harus belajar dan membelajarkan. Jadi belajar untuk membelajarkan serta melakukan desk study atau desk research maupun riset di lab. Jadi bukan menjadi manajer atau pengurus riset. Saya lihat banyak sekali sekarang dosen yang sebetulnya tidak aktif di riset, dia jadi manajer riset. Yang riset mahasiswanya. Yang riset mahasiswanya, dosennya cuma ngurusi aja. Gitu ya. Oke, lalu sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya, jadi apa yang harus dilakukan pendidikan tinggi pada umumnya dan tentunya nanti di sektor teknik proses kimia? Yang pertama itu memberikan pengalaman belajar yang lebih terpadu atau lebih integratif. Jadi antara bangku kuliah dan dunia kerja. Saya kira ini kalau yang ini sudah kita kenal banyak. Ada kuliah kerja, ada kerja praktek, ada magang di industri,
Dan sekarang ini programnya Mas Menteri yang namanya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sebetulnya masuk ke dalam program memadukan atau bangku kuliah dan dunia kerja. Kemudian antara disiplin yang satu dengan disiplin yang lain. Mata kuliah dan sebaiknya ada praktikumnya yang sifatnya interdisiplin. Di dalam satu fakultas maupun antar fakultas. Sepengetahuan saya di ITB ada ini sekarang. Udah dari 5 tahun, saya nggak tahu Bu ini mulai kapan nih? Interdisiplin, Pak, 2013. 2013, interdisiplin fakultas. Fakultas Teknologi Industri punya satu mata kuliah interdisiplin yang diikuti oleh semua jurusan di fakultas itu. Ini mungkin kita harus pelihara dengan baik dan kembangkan lebih baik lagi. Dan kalau bisa memang ada praktikumnya yang umum bagi masyarakat. Lalu pengalaman belajar yang lebih terpadu antara penyelesaian soal di buku ajar atau textbook dengan penyelesaian masalah kesenjangan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang menurut saya paling terasa kurang dipraktikkan atau dilakukan. Karena ini, kalau yang nomor 1 dan 2 itu lembaga yang mengatur institusi, jurusan, prodi, fakultas, universitas. Yang ketiga ini adalah sangat bergantung kepada kemauan dan kreativitas dosen. Jadi ini yang sebetulnya yang saya rasa sangat penting dilakukan oleh komunitas teknik kimia, dan itu saya contohnya adalah di apa itu penyelesaian masalah kesenjangan dalam kehidupan nyata, itu penyelesaian persoalan atau problem solving yang diambil bukan dari buku ajar, melainkan dari permasalahan kesenjangan di lingkungan sekitar, mau lingkup kota, mau lingkup daerah, mau lingkup negara. Sebaiknya lingkupnya jangan keluar dari Indonesia ya. Tapi di sekitar kita, ya masalah sumber daya alam, masalah apa, boleh. Nah, jadi pertama dirasakan perlunya ada perubahan di dalam pola berteknologi, berindustri, dan sebagainya, yang kemudian dirumuskan sebagai suatu persoalan. Nah, kemudian solusi-solusi alternatif terhadap persoalan ini ya dicari, dan tindakan-tindakan untuk merealisasikan solusi-solusi itu kemudian didiskusikan di kelas. Ya, beberapa contoh ini saya berikan beberapa contoh aja dalam 2 slide terakhir. Jadi misalnya kita punya di Sorako ya. Ini contoh anorganik. Biji nikel saproid itu sudah lama, dari tahun 1977 dimanfaatkan oleh Inco, sekarang oleh Vale namanya, untuk memproduksi nikel mate, produknya namanya 78% nikel, 80 sekitar 20% belerang. Nah, sementara nikel limonit itu biji yang sebetulnya ada di atasnya biji saproid lapisannya, jadi hanya 2 meter dari permukaan bumi, itu ditimbun jadi gunung di sebelah. Ya, mengapa? Karena mereka bilang ya teknologinya belum ada. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara meningkatkan nilai tambah biji nikel limonit itu? Produk apa yang bisa dihasilkan dari sana? Mengapa tidak sama dengan saproid? Bagaimana teknologi prosesnya? Nah, itu yang bisa mungkin jadi bahan perundingan. Tapi ini industri besar ya. Ini contoh industri besar lain yang sebetulnya butuh pemikiran kita semua juga. Setiap tahun sekitar 640.000 hektar kebun sawit, itu 4% dari total perkebunan sawit, di Indonesia harus diremajakan, dan dalam upaya ini per hektarnya akan tersedia sekitar 120 batang sawit. Hasil peremajaan, usia tebang, ditebang. Nah, batang sawit usia tebang itu banyak yang nyangka seperti kayu, bukan. Itu 70%-nya adalah air nira, bergula, dan pati. Sisanya adalah jenis selulosa. Karena itu kalau dibikin papan atau apa, nggak bisa. Terlalu banyak airnya. Nah, bagaimana caranya mengindustrikan kekayaan alam ini? Bayangkan itu 650. Tapi masalahnya, tiap tahun sumber daya bahan mentah ini pindah lokasi. Karena yang diremajakan kebunnya pindah. Jadi bagaimana menyusun sistem industri yang akan memanfaatkan sumber daya alam yang masih sementara ini sebenarnya masih terbengkalai. Lalu misalnya ini ada yang lain nih. Pak Harsa nanti mungkin bisa memberikan tambahan.
Bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya beta karotin atau provitamin A Indonesia dari sawit, dari buah merah, dari apa untuk pencegahan stunting. Agar minyak goreng di Indonesia tak harus difortifikasi dengan vitamin A yang notabene impor. Karena sekarang ada aturan minyak goreng harus difortifikasi vitamin A dan salah satu targetnya katanya adalah mengatasi stunting. Nah, stunting kan anak yang pertumbuhannya kurang bagus. Lalu, 1 menit lagi waktunya Pak Tata. Oke, habis. Nah, bisakah biodiesel sawit ditentukan mutunya? Biasanya ini termasuk saya favorit. Ditingkatkan mutunya sehingga berkestabilan oksidasi tak kalah dari solar dan tetap cair sekalipun pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi orang harus belajar dulu ini biodiesel sawit apa masalahnya apa begitu ya. Nah, yang terakhir ini mungkin industri kecil ini. Bagaimana caranya mengekstrak terpisah zat inti aroma dan zat warna dari daun pandan sehingga sebuah pabrik berbasis kebun pandan bisa memproduksi dan meniagakan kedua produk tersebut. Nah, itu dibicarakan usul apa begitu. Ya, sekian saja dan saya harap bahan yang saya sajikan bisa menjadi bahan pemicu diskusi yang hangat di antara kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, Bu Moderator. Saya kembalikan waktunya.